Cek mic satu. Cek mic satu. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Tiatsen Laupati dan Francisca Louisia Dita Lapondu. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Pastor Kurniawan Diputra Kongregasi Misi yang terhormat, seluruh keluarga hendak mengantarkan Tiatsen Laupati dan Francisca Louisia Dita Lapondu memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar mereka dikukuhkan dengan tata perayaan Gereja Katolik. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita, umat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat siang. Keluarga dan sahabat kedua mempelai, dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan bersama dengan Tiatsen dan Dita yang pada hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka hari ini sangatlah istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka dan juga kepada kita semua. Dalam persiapan perkawinan, saya mengajak mereka berdua sendiri yang memilih bacaan apa yang ingin mereka dengarkan di hari perkawinan mereka ini. Harapannya sebagai bekal untuk perjalanan perkawinan mereka. Marilah menopang keinginan mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun ini mulai hari ini hingga selamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dan curahkanlah rahmat-Mu atas anak-anak-Mu ini, Tiatsen dan Dita. Semoga mereka yang dipersatukan di depan altar-Mu diteguhkan untuk tetap saling mengasihi dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita.
Berbahagialah setiap orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Boleh melihat keturunan anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdiri untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya masih baru di sini, jadi saya agak grogi, ya, karena ini pemberkatan yang pertama. Tidak tahu Tiatsen sama Dita grogi atau enggak? Kalau saya kok deg-degan gitu ya. Saudara-saudari, kalau boleh saya bertanya, yang hadir di sini, saya cukup banyak melihat yang berpasang-pasangan begitu. Apakah Anda ada yang sudah merayakan 25 tahun perkawinan? Atau lebih dari 25 tahun perkawinan? Apakah ada? Angkat tangan. Cuma sedikit ya.
dalam waktu 25 tahun atau lebih itu pernah nggak pingin bercerai? Pernah atau tidak? Itu tidak. Pernah tidak? Enggak. Oh ya syukurlah. Itu contoh yang baik, nanti bisa belajar dari mereka. Ketika mempersiapkan homili ini, entah mengapa saya teringat pengalaman dalam keluarga saya. Saya ingin men-sharingkan hal itu. Bukan karena keluarga saya adalah keluarga yang ideal, tapi justru saya bisa belajar banyak hal di sana. Ya. Saudara-saudari, kalau saya boleh menyatakan, menurut saya sendiri, orang tua saya bukan orang tua yang ideal. Keluarga kami bukan keluarga yang ideal, karena hampir setiap hari itu banyak sekali pertengkaran. Apalagi kalau mau pergi kemana itu sulit untuk mencapai kata sepakat mau pergi kemana, mau makan di mana, mau makan apa. Saya seringkali ingat bagaimana papa mama saya seringkali bertengkar ketika kecil. Bukan hanya tengkar mulut, namun juga sampai ke hampir berkelahi, dan seringkali terucap kata-kata ingin pisah, ingin cerai. Nah, dan itu jujur sangat menyakitkan, terutama bagi seorang anak kecil yang melihat orang tuanya berkelahi, tidak tahu karena apa, karena masih kecil, tidak mampu memahami kenapa kok orang tua saya ini berkelahi, kenapa kok orang tua saya ini ribut, kenapa kok orang tua saya ini kok ingin saling pukul-memukul. Yang ada hanya rasa menyalahkan diri supaya bagaimana caranya agar orang tua saya ini tidak ribut, tidak berkelahi. Nah, maka saya mengatakan bahwa orang tua saya bukan orang tua yang ideal. Namun, saya juga mau mengatakan bahwa saya bangga dengan orang tua saya. Mengapa? Karena mereka mengalami masa-masa yang sulit, seringkali bertengkar, seringkali berkelahi, tapi kok mampu bertahan. Mereka menikah tahun 78, kemudian papa saya meninggal tahun 2019. Jadi, walaupun bertengkar, seringkali berselisih pendapat, kok bisa bertahan selama 40 tahun lebih. Jatuh bangun menghayati hidup perkawinan. Nah, maka saya mengatakan mereka bukan orang tua yang ideal. Keluarga kami bukan keluarga yang ideal. Namun saya bangga dengan orang tua saya. Karena dalam ketidaksempurnaan itu mereka mampu menghayati janji perkawinan mereka dan menghidupinya selama 40 tahun lebih. Sampai akhirnya salah satu dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudari, apa yang membuat mereka bertahan? Saya tidak pernah bertanya langsung kepada mereka. Namun sebagai seorang anak, saya melihat, mengamati, mencoba mencerna, belajar sesuatu dari kehidupan mereka. Satu hal yang saya lihat kebiasaan mereka adalah seringkali setiap malam setelah selesai makan malam itu mereka berdua keluar bersama. Jadi papa mama saya punya kebiasaan makan malam bersama, anak-anaknya makan dulu. Kami tidak pernah makan bersama sebagai satu keluarga, karena orang tua saya berprinsip anak-anak harus makan dulu. Anak-anak kenyang dulu, sisanya baru orang tua. Ya, kalau sisanya banyak ya syukur, kalau sisanya cuma tulang belulang ya itu yang mereka makan ya. Yang penting anak-anaknya itu kenyang dulu. Itu prinsip orang tua saya. Nah, jadi setelah makan malam itu kemudian mereka keluar bersama. Ya, saya tidak tahu, saya nggak ngikuti apakah itu gandengan tangan atau tidak, keliling RT, ya keliling RT, bukan mau jalan-jalan kemana, keliling RT saja, keliling RT. Nah, tapi kemudian saya baru mengetahui bahwa itu cara mereka untuk semacam rekonsiliasi dari hari ke hari dalam kehidupan perkawinan mereka. Bagaimana saya melihat bahwa papa mama saya berusaha agar segala kejengkelan, kekecewaan, kemarahan itu selesai dalam waktu 1 hari.
Nah, sehingga momen di mana mereka berdua jalan bersama, menikmati udara malam dan lain sebagainya, itu momen untuk cooling down, momen untuk saling meminta maaf, berdamai dan mencintai kembali. Dan itu setiap hari mereka melakukan hal itu. Nah, bagi saya sebuah momen yang indah bagaimana mereka berjuang untuk bisa berdamai dari hari ke hari dalam kehidupan rumah tangga mereka. Pagi berkelahi, pagi bertengkar, malam hari mencoba untuk berdamai. Sehingga ketika mau tidur tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa jengkel yang dibawa, semuanya sudah dicoba untuk diselesaikan. Itulah pengalaman dalam keluarga saya yang saya mau sharingkan kepada Anda. Nah, untuk mengatakan bahwa memang kita berharap keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, saling mencintai satu sama lain. Namun kenyataannya harus diakui bahwa tidak semanis itu, tidak semanis itu. Mungkin awalnya adalah enak, awalnya manis. Di sini saya juga melihat ada pasangan-pasangan muda. Nah, untuk pasangan muda, saya melihatnya ke sini karena yang sini yang lebih muda. Apakah Anda ingin pasangan Anda berkata I love you? Ingin mendengar kata-kata itu? Kalau tidak mendengar, apa jadinya? Karena kadang-kadang laki-laki itu nggak peduli, nggak penting. Kata-kata I love you itu kadang bagi beberapa laki-laki itu terlalu lebay, terlalu yang penting saya itu menunjukkan cinta saya dengan kerja keras, saya menunjukkan cinta saya dengan keringat saya, sudah, tidak perlu I love you, tidak perlu bunga, tidak perlu coklat, yang penting gajinya saya setor, udah itu bukti cinta saya, udah jelas itu. Nah, saudara-saudari, terutama Dita dan Tiatsen, memang kata-kata yang enak didengar, kita berkata sekalian satu sama lain, mungkin berkata, aku mengasihimu, I love you, I miss you, dan seterusnya. Namun dalam perjalanan perkawinan, yang penting bukan kata-kata itu, tetapi yang penting adalah kata-kata aku memaafkanmu. Kata cinta bukan lagi sekedar aku mencintaimu, tetapi kalau aku mencintaimu itu berarti aku memaafkanmu. Dan kalau aku memaafkanmu itu setiap hari, setiap saat ketika pasanganku melakukan kesalahan, aku bukan hanya aku mencintaimu, tetapi aku memaafkanmu. Paus Fransiskus berpesan tentang kehidupan keluarga, beliau mengatakan bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna, tidak ada mertua yang sempurna, dan juga tidak ada menantu yang sempurna. Keluarga kita ini diliputi banyak ketidaksempurnaan. Namun disitulah setiap harinya kita belajar untuk mengampuni satu sama lain dalam kehidupan kita. Nah, bacaan pertama hari ini mereka berdua yang memilih sungguh indah, bahwa dinyatakan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebagaimana Rasul Paulus menyatakan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari cinta Kristus. Demikian juga pada hari ini kita bisa berharap bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan cinta Tiatsen dan Dita. Kemalangan, penyakit, kelaparan, kemiskinan, aneka persoalan dalam rumah tangga, tidak ada satupun yang dapat memisahkan mereka berdua dari cinta yang hari ini mereka resmikan dalam perkawinan Katolik. Nah, untuk membangun satu hal itu, nasihat sederhana yang sering kali saya berikan dalam acara pemberkatan perkawinan adalah
Kita tidak bertanya, apakah kamu mencintaiku? Tiatsen tidak bertanya kepada Dita, Dita, apakah kamu mencintaiku? Atau Dita bertanya kepada Tiatsen, apakah kamu mencintaiku? Kata-kata apakah kamu mencintaiku itu pertanyaan sebelum perkawinan. Tidak perlu ditanyakan lagi, apakah kamu mencintaiku? Atau pertanyaan, mengapa? Oh Tiatsen, mengapa kamu kok milih aku sebagai istrimu? Atau Dita, mengapa kamu memilih aku menjadi suamimu? Itu juga pertanyaan sebelum perkawinan. Apakah kamu mencintaiku? Mengapa kamu mencintaiku? Itu pertanyaan sebelum perkawinan. Ketika kalian masih pacaran, bertanyalah itu. Apa kamu mencintaiku? Mengapa kamu mencintaiku? Nah, sudah pernah bertanya belum? Kalau belum, sekarang kesempatan terakhir bertanya. Karena setelah menikah pertanyaannya bukan lagi apa dan mengapa, melainkan pertanyaannya adalah bagaimana. Bagaimana agar aku, Dita bertanya, bagaimana agar aku bisa mencintai Tiatsen seumur hidupku? Dan Tiatsen bertanya kepada Dita, bagaimana agar aku bisa mencintai Dita seumur hidupku? Nah, kalau kita bertanya bagaimana, maka satu sama lain mereka berdua ini akan belajar untuk saling mencintai satu sama lain, saling membahagiakan satu sama lain. Satu sama lain berusaha mencari apa yang menyenangkan bagi pasangan, bukan bagi diriku. Nah, maka itu yang saya pesankan kepada kalian dalam kehidupan berkeluarga, dalam membangun kehidupan keluarga. Ada dua hal yang tadi saya mau katakan, bahwa kita memerlukan pengampunan. Pengampunan inilah yang membuat kita tidak terpisahkan satu sama lain. Karena bukan hanya saya mencintaimu, melainkan saya mengampunimu. Saya menerimamu apa adanya. Dan yang kedua, bagaimana dalam kehidupan perkawinan ini kalian bisa bertanya, bagaimana agar aku bisa mengasihimu lebih dan lebih dari hari ke hari. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kur akan menyanyikan sebuah lagu menjadi saat hening bagi kita untuk mempersiapkan diri sebelum masuk ke upacara perkawinan.
janji setia kami. Mempelai yang berbahagia, kalian datang ke tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudarimu seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dalam sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Tiatsen dan Dita, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Terima kasih untuk kesungguhan dan kesediaan Anda. Sekarang saya persilakan Anda untuk saling berhadapan. Silakan saling berjabat tangan. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Tiatsen Lopati, memilih engkau, Francisca Losiadita Lapondu, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang. Di waktu sehat dan sakit, saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Saya, Francisca Loisia Dita Lapondu, memilih engkau, Tiatsen Lopati, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk selalu setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan yang sah. Semoga Allah memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat, kekuatan, dan kebahagiaannya kepada kalian berdua. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Pemberkatan cincin. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan kalian kenakan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Francisca Losiadita Lapondu, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku padamu.
Sayangku Tiatsen Lopati, terimalah cincin ini sebagai tanda akan cintaku dan kesetiaanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Sekarang silakan Tiatsen membuka kerudung Dita dan memberikan tanda cintamu kepada Dita. Sekarang saya persilakan Tiatsen dan Dita, kalian berdua untuk memohon restu kedua orang tuamu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali mulai dari sekarang ini sebagai seorang suami dan istri. Bersimpu padamu Ibu dengan penuh haru mohon restumu. Ku bersimpu padamu Ayahku, terima kasihku atas cintamu. Bersimpu padamu Ibu dengan penuh haru mohon restumu. Ku bersimpu padamu Ayahku, terima kasihku atas cintamu.
bersimpu padamu Ibu dengan penuh haru, mohon restumu. Ku bersimpu padamu Ayahku, terima kasihku atas cintamu. Ku bersimpu padamu Ibu dengan penuh haru, mohon restumu. Ku bersimpu padamu Ayahku, terima kasihku atas cintamu. Pemberkatan kitab suci, salib dan rosario. Ya Allah, berkatilah kitab suci ini agar dapat dipergunakan oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan, serta kekuatan yang mampu membangkitkan semangat cinta kasih sejati
Berkatilah salib ini agar menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah keluarga ini dan memberikan dorongan untuk selalu siap berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Berkatilah pula rosario ini agar menjadi tanda perlindungan Bunda Maria bagi keluarga baru ini. Berkat-Mu kami mohon, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan. Baik dalam suka maupun duka, pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Terima kasih Ayah dan Ibu. Saudara-saudari, mari kita lanjutkan dengan doa umat. Saya persilakan Anda berdiri. Saudara-saudara terkasih, marilah kita kenakan anugerah istimewa dan cinta dari Allah yang menjadikan cinta kedua mempelai ini indah dan suci. Marilah kita mengarahkan segala kepentingan mereka kepada Allah. Semoga Tiatsen dan Dita, para pengikut Kristus yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci, selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana Galilea, melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapatkan kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berseru kepada Allah Bapa yang menghendaki putra-putrinya sehati sejiwa dalam cinta dengan doa dari keluarga Allah yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita.
Saudara-saudari, marilah kita berdoa bagi para mempelai ini yang datang ke altar ini untuk memulai perkawinan mereka, agar mereka tetap bersatu dalam cinta kasih seumur hidup. Bapa yang kudus, Engkau telah menciptakan manusia menurut citramu sebagai laki-laki dan perempuan, supaya dalam ikatan persatuan tubuh dan hati, suami istri menunaikan tugas mereka di dunia. Ya Allah, untuk menyatakan rencana kasih-Mu, Engkau mengendaki agar dalam pertalian saling kasih kedua mempelai ini digambarkan perjanjian antara Engkau dan umat-Mu. Dengan pemenuhan makna sakramen ini, menjadi nyatalah misteri hubungan Kristus dengan gerejanya di dalam persatuan perkawinan umat beriman. Kami mohon ulurkanlah tangan kanan-Mu atas hamba-hamba-Mu, Tiatsen dan Dita ini. Penuhilah hati mereka dengan kekuatan Roh Kudus. Perkenankanlah ya Tuhan agar mereka yang telah menerima sakramen perkawinan ini menyalurkan anugerah cinta kasih-Mu satu sama lain, dan dengan saling memperlihatkan tanda kehadiran-Mu, semoga mereka menjadi sehati dan sejiwa. Bantulah ya Tuhan agar rumah tangga yang mereka bangun ditopang oleh usaha mereka, dan anak-anak mereka dididik menurut ajaran Injil, agar layak bersama mereka dalam keluarga-Mu di surga. Ya Tuhan, sudilah melimpahkan berkat-Mu, berkat surgawi-Mu atas hamba-Mu Dita, mempelai perempuan ini, agar dengan memenuhi tugasnya sebagai suami, sebagai istri dan ibu, ia menghangatkan rumahnya dengan kasih yang murni dan menghiasinya dengan kelembutan hati. Ya Tuhan, dampingilah juga hamba-Mu Tiatsen mempelai laki-laki ini dengan berkat surgawi, agar ia pantas melaksanakan tugasnya sebagai suami yang setia dan ayah yang bijaksana. Bapa yang kudus, perkenankanlah agar mereka ini yang sudah menikah di hadapan-Mu dan ingin datang ke meja perjamuan-Mu, kelak menikmati sukacita karena boleh mengambil bagian dalam perjamuan surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari sahabat kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman yang kekal. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan perkawinan Tiatsen dan Dita sudah selesai. Marilah pergi dan memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Sekarang kita akan mengantar Tiatsen dan Dita untuk berdoa di hadapan Bunda Maria.
Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
mesra setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Semoga engkau berkati niat suci ini, Padu menjadi satu di dalam nama-Mu. Bapa yang di surga, bimbinglah kami agar cinta yang suci, kekal dan abadi. kasih mesra, terima kasih Bapa atas kurnia-Mu di hari indah ini. Kami bahagia. Demikian acara peneguhan pernikahan di saat siang hari ini. Tamu undangan dan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan mewakili keluarga. Kepada yang sudah ditunjuk, kami persilakan. Selamat siang, Shalom. Pada kesempatan ini, saya mewakili keluarga besar Loupati Abrahams, keluarga besar Lapondu Prawesti, serta kedua mempelai yang begitu berbahagia pada hari ini, yang telah membentuk keluarga baru, keluarga Loupati. Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati menghaturkan rasa terima kasih yang tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus atas perkenaannya yang telah menyatukan kedua anak kami, Tiatsen dan Francisca, yang telah diteguhkan. Ucapan terima kasih yang tulus
kepada Pastor Paroki, Dewan Pastoral Paroki, KOR, anak-anak Mesdinar, para senior-senior, dan pihak-pihak yang telah membantu kami mulai persiapan hingga acara pemberkatan kedua anak kami, Tiatsen dan Francisca, pada saat ini telah terselenggara dengan baik. Ucapan terima kasih yang tulus atas doa, restu, dan kehadiran dalam pemberkatan pernikahan oleh Pastor Paroki, Pastor Kurniawan Dwi Putra CM. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan atas segala kerjasama yang baik yang telah kita selenggarakan pada siang hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mohon maaf, kami tidak bisa ucapkan terima kasih satu persatu. Kami keluarga besar Lopati Lapondu tidak dapat membalas budi baik dari Bapak Ibu sekalian. Semoga Tuhan Yesus akan selalu melindungi, menyertai, dan memberkati dalam tugas dan tanggung jawab. Pada kesempatan ini pula, kami mohon kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apabila ada kekurangan yang ditemukan dalam acara pemberkatan pernikahan kedua anak kami ini, mohon maaf yang sedalam-dalamnya, karena tiada gading yang tak retak, kesempurnaan milik Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih. Ya, demikian sambutan mewakili dua keluarga besar yang berbahagia di saat sore hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada foto bersama Tias dan Tita pada hari ini Sabtu 22 Oktober 2022. Siap-siap. Foto bersama pertama. Dewan Pastoral Paroki Gereja Santo Thomas Aquinas. Kepada Dewan Pastoral kami persilakan. Siap-siap pembina perkawinan. Selanjutnya pembina perkawinan, mohon kepada Bapak Yohanes Budianto beserta istri. Kedua, Bapak Insinyur Yohanes Toto beserta istri. Ketiga, Bapak Gatot Nurwanto beserta istri. Kepada pembina perkawinan kami persilakan untuk mengambil tempat di depan.
Selanjutnya orang tua mempelai pria. Kepada orang tua dan mempelai pria kami persilakan. Mohon izin orang tua pria tetap di depan. Selanjutnya kepada saudara-saudara kandung dipersilakan maju ke depan. Ya. Sekali lagi kepada kedua orang tua beserta saudara-saudara kandung kami persilakan untuk siap-siap orang tua mempelai pria beserta keluarga besar Taunosa Hatta Lebu. Ya, selanjutnya keluarga besar. Ya, selanjutnya keluarga besar mempelai pria. Ya, selanjutnya keluarga besar mempelai pria. Ya, ini untuk keluarga besar. Kepada bapak dari mempelai pria bisa bergabung. Ya, beserta keluarga besar. Keluarga besar Taunosa Hatta Lebu. Siap-siap kedua orang tua kandung mempelai wanita. Ya, terima kasih kepada keluarga besar mempelai pria, bisa kembali ke tempat. Selanjutnya kami persilakan kepada kedua orang tua dari mempelai wanita. Siap-siap saudara kandung dari mempelai wanita.
Ya, selanjutnya saudara-saudara kandung dari mempelai wanita bisa ikut mengambil bagian. Selanjutnya keluarga besar dari mempelai wanita. Sesi berikutnya atau sesi terakhir, siap-siap pengurus KOR. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kepada pengurus KOR kami persilakan. Ya, untuk pengurus KOR kalau bisa 2 grup, kalau bisa 1 grup bisa.
Siap-siap keluarga besar SMA Negeri 1 Manokwari untuk Dewan Guru yang hadir di saat ini. Selanjutnya kepada Dewan Guru SMA Negeri 1 yang hadir kami persilakan. Iya, umat yang berbahagia di saat sore hari ini dengan sesi foto terakhir dari